Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di live streaming Cahaya Firman dan juga Zoom Sema Adonai. Kita juga menyapa teman-teman kita yang ada di Amerika dan sekitarnya, selamat pagi, dan juga teman-teman yang ada di Jerman, selamat sore, selamat menjalani hari pada hari ini. Kita buat teman-teman yang di Indonesia juga selamat malam. Sambil beristirahat, kita bersama-sama belajar di Zoom Sema Adonai ini, di hari Rabu ini, bersama Ibu Pendeta Suryani dengan judul tema pengajaran firman pada malam hari ini adalah pembenaran. Sebelum masuk acara pengajaran firman pada malam hari ini, kita akan membukanya terlebih dahulu dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Aling. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Christine. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena pada malam ini kembali kami dapat berkumpul di kelas Sema Adonai dan juga kami dalam keadaan sehat. Tapi untuk Ibu Suryani yang sekarang keadaannya kurang sehat, biarlah kiranya kasih karunia-Mu ya Bapak melingkupi Ibu Suryani sehingga Ibu Suryani dapat melakukan tugas pelayanannya di dalam kelas ini sampai selesai. Dan juga berkatilah Ibu Christine ya Tuhan yang menjadi moderator dalam memimpin kelas pembelajaran ini. Mampukan Ibu Christine untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik sampai kelas pembelajaran ini selesai, dan berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, sehingga para operator juga dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan dengan lancar. Berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga selama pembelajaran ini berlangsung, internet kami dapat berjalan dengan stabil dan tidak ada kendala apapun sampai kelas pembelajaran kami selesai. Berkati juga Ibu Suryani ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap perkataan Ibu Suryani dan juga berikanlah kepada Ibu Suryani hikmat yang daripada-Mu, sehingga Ibu Suryani dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan, dan mampu memberikan kami pernyataan, memberikan kami pengertian akan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Suryani kepada kami pada pembelajaran malam ini. Dan juga berikanlah kepada kami ya Tuhan hikmat juga yang hanya daripada-Mu, buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu dapat merasuk di dalam hati dan pikiran kami menjadi rema, dan mampukanlah kami untuk bisa melakukannya, mengajarkannya, dan memberitakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pembelajaran kelas kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Aling atas doa pembukanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil dari narasumber kita. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempa Riau, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, Estes, Colorado, USA.
STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia (GKSI). Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Lasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Kita akan menyapa narasumber kita, Ibu Suryani. Salam, Ibu Suryani. Iya, shalom Ibu Christine ya. Sehat ya Bu? Ya. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan Bu. Ya. Ya, shalom teman-teman di mana saja Anda berada pada malam ini, sore dan siang ya, yang di tempat belahan dunia yang lain. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa ya. Pada malam ini kita akan bersama-sama belajar dari pelajaran pembenaran ya, pembenaran part 1. Jadi pembenaran ini adalah sesi yang pertama. Kita akan membuka Alkitab kita dari Roma 3 ayat 24. Ya, kita akan melihat dari Roma pasal 3 ayat 24. Silakan Ibu Christine. Roma 3 pasal 24, demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iya, saudara yang kekasih, ini sangat luar biasa ya. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pembenaran atau justification? Nah, justification atau pembenaran ini merupakan tindakan Allah yang berdasarkan kasih karunia, yang didasarkan akan kasih karunia Tuhan, dan ini ditawarkan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jadi sekali lagi, justification atau pembenaran ini adalah tindakan 100% dari Allah berdasarkan kasih karunia-Nya kepada kita, dan ini ditawarkan kepada setiap orang dengan cuma-cuma. Nah, saudara dalam perjanjian baru, pembenaran berasal dari akar itu ya, dik, itu dalam
bahasa Yunaninya dik, yang artinya upright, tegak lurus, baik secara moral maupun secara hukum. Nah, dikaion yang artinya membenarkan, itu bentuk pertama tunggal present indikatif, jadi perkataan yang dipakai untuk dibenarkan. Nah, dalam ayat 24 yang kita baca di atas, ialah dikaio, yang artinya membenarkan. Kata yang berakhiran o2 artinya memperhitungkan, menganggap, atau sudah begitu adanya. Jadi dibenarkan adalah memperlakukan seseorang yang berdosa sebagai orang yang tidak bersalah, yang seharusnya dihukum, namun hukuman dosa tidak lagi diperhitungkan ke atasnya. Dan orang ini boleh berkenan di hadapan Allah, atau being justified, yang artinya dalam keadaan dibenarkan. Dan semuanya itu dikerjakan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus dan oleh darahnya. Nah, jadi jika seorang hakim hendak membebaskan seseorang terdakwa, jadi maka dia harus membayar uang tebusan yang sangat mahal bagi yang terdakwa, ya. Itu sehingga orang itu dinyatakan tidak bersalah atau bebas dari hukuman. Jadi pembenaran yang dimaksudkan Alkitab adalah tindakan Allah sebagai hakim yang mengampuni dosa manusia serta melepaskan orang tersebut dari hukuman dan menerimanya sebagai orang yang benar di hadapan Allah karena mereka telah percaya dan menerima Yesus Kristus yang telah mati dan menebus dosa mereka. Nah, Kristus mati di atas kayu salib bukan hanya mati bagi dosa-dosa kita saja, akan tetapi juga menjadi penebus bagi kita. Jadi perkataan penebusan yang dipakai dalam Roma 3:24 yang kita baca, kita akan lihat kembali, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kata yang dipakai penebusan di sini itu adalah apolutrosis, yang artinya membebaskan, menyelamatkan, memerdekakan. Dan itu berarti bahwa manusia ada di dalam kuasa dosa dan hanya Tuhan Yesus yang dapat membebaskan mereka dari kuasa dosa itu. Jadi saudara, perkataan lain juga yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk menunjukkan akan penebusan itu adalah ekagorazo, yang artinya membayar harga. Jadi kita lihat ada dua di sini dipakai, apolutrosis itu artinya membebaskan, menyelamatkan, memerdekakan, sedangkan ekagorazo itu artinya membayar harga. Jadi Kristus membayar harga, dan orang bertanya, membayar harga kepada siapa? Ya, ada orang bilang begitu ya, karena di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 jelas di situ dikatakan bahwa Kristus telah membeli kita dengan lunas dibayar. Ya, kita lihat coba Bu, maaf ini muncul ayatnya di pikiran saya. Jadi 1 Korintus 6 ayat 20 ya, 1 Korintus 6 ayat 20 kita lihat. Baru tuh Bang. 6 ayat 20 ya, silakan Bu. 1 Korintus 6 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi kita ditebus. Jadi ditebus, kita dibayar, lunas dibayar. Lunas dibayar. Wah, luar biasa saudara. Saudara dan saya itu sudah lunas dibayar oleh darah Yesus ya. Jadi Kristus telah mati dan darahnya telah tercurah di atas kayu salib. Jadi dengan darahnya yang tak bercacat itulah yang telah menebus kita dari dosa kita yang sekarang telah dilimpahkannya kepada kita, sehingga kita dibebaskan dan dimerdekakan dari murka Allah. Jadi saudara, ada 3 hal yang terjadi saat kita dibenarkan oleh Allah.
Yang pertama, kita dibenarkan berarti dosa-dosa kita diampuni. Efesus 1 ayat yang keempat. Jadi dibenarkan berarti yang pertama itu adalah dosa-dosa kita diampuni, saudara. Kita ingat bagaimana perkataan Tuhan Yesus yang pertama disalib. Yang pertama, saudara, dia katakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maaf, ayat yang ke-7, bukan ayat ke-4. Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, sekali lagi saudara, hanya di dalam Tuhan Yesus dan hanya oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Itu menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara, kita melihat di sini ketika kita mengakui segala dosa-dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga Dia mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari kesalahan. Dan orang dibenarkan, saudara, bukan hanya dosa-dosanya diampuni, tetapi kita juga hukuman tidak lagi berlaku atas kita. Alkitab tegas mengatakan bahwa semua manusia sudah berada di bawah penghukuman. Akan tetapi salah satu sifat dari kematian Tuhan Yesus itu adalah menanggung hukuman. Hukuman yang harusnya ditanggung oleh kita, tapi Tuhan menanggungnya untuk kita. Kita baca itu di dalam Roma 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Iya, luar biasa. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, sebenarnya kita semuanya harus dihukum oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Kitalah yang harus disalib. Tetapi Kristus menggantikan. Dia bukan hanya menggantikan kita. Dia mengambil tempat kita, bahkan menanggung semuanya yang harus kita tanggung. Oleh sebab itu, ketika kita percaya kepadanya dan kemudian kita dilahirkan kembali, kita dibebaskan dari hukuman. Jadi ketika seseorang diampuni, kemudian dosanya diampuni, dan kemudian hukuman yang harusnya dia dapati kemudian dibatalkan. Oh, dahsyat banget, saudara. Dan kemudian yang ketiga, hubungan dipulihkan. Jadi hubungan kita dipulihkan dan kita mulai hidup dalam sejahtera dengan Allah. Di Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat pertama dan kedua. Roma 5 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, dahsyat ya saudara, benar-benar. Perhatikan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, coba saudara pikirkan, bayangkan, pikirkan, kita ini punya hubungan yang damai dengan Allah. Jadi damai yang betul-betul damai. Saudara, Alkitab tegas mengatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, kita menjadi musuh Allah, kita menjadi seteru Allah. Akan tetapi justru Kristus mati ketika kita masih seteru Allah.
Dia mati ketika kita masih berdosa. Sehingga ketika kita mengakui dosa kita, kita bertobat, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Alkitab dengan sungguh-sungguh dikatakan kita dibenarkan. Dosa kita diampuni, hukuman kita dibatalkan, dan kemudian kita hubungan dengan Allah dipulihkan. Dan karena iman kita dibenarkan, saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya pertama, kita percaya menerima Yesus, pertama kali yang terjadi dalam hidup kita ada begitu damai. Damai yang sama sekali bukan diberikan yang seperti diberikan oleh dunia, tetapi betul-betul damai yang datang dari Allah. Dan damai ini, saudara, tidak dapat direnggut oleh apapun. Wah, dahsyat banget. Dan karena kita berdamai dengan Allah, oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman. Nah, saudara, kita bisa masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Kalau zaman dulu saya sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan, untuk seseorang bisa masuk ke tempat Maha Kudus, Imam Harun, mereka harus membawa darah domba, darah lembu, ya, kemudian dipercikkan di atas tabut, hanya lewat darah. Tetapi darah Yesus telah tercurah, kita bisa masuk kita ada akses untuk masuk ke hadirat Tuhan. Dan karena iman kasih karunia, dan di dalam kasih karunia, kita berdiri dan kita bermegah. Wow, luar biasa. Kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini dahsyat, saudara. Ini kalau saya pikir-pikir, wah ini powerful banget, ini dahsyat banget, saudara. Kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah kapan saja. Kita bisa memanggil dia Bapa kita, sahabat kita. Kita memiliki hubungan yang intimasi dengan dia. Itu semua karena kasih karunia kita bisa berdiri bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 jelas bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, akan tetapi di dalam Kristus kita menerima kemuliaan itu. Jadi saudara, 3 ini yang terjadi. Yang pertama, dibenarkan berarti dosa kita diampuni, kemudian hukuman dibatalkan, dan yang ketiga itu adalah hubungan dipulihkan. Dalam keadaan yang semula, yang tadinya seteru Allah, ya, tetapi sekarang kita boleh berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Punya hubungan yang damai, sejahtera dengan Allah. Jadi dikaios yang artinya seseorang yang ada dalam hubungan yang benar. Jadi orang yang telah ditebus dan diampuni dosa-dosanya, orang yang telah dibenarkan oleh Allah, itu berarti bahwa kita ada dalam hubungan yang benar dengan Allah. Posisi ini kita peroleh bukan karena ketaatan kita terhadap peraturan-peraturan hukum Taurat. Tetapi ini semata-mata kita peroleh karena tindakan Allah yang diberikan kepada kita karena iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, hanya di dalam Dia dan oleh darahnya, hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita melihat di dalam Roma 3 ayat 25 dan 26. Roma 25 dan 26, Ibu silakan. Roma 3 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya.
Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa itu, pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Iya, jadi saudara kita melihat di sini, bagaimana kita dapat dibenarkan oleh Allah, karena Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, karena iman. Jadi kita kalau kembali kepada perjanjian lama, bagaimana pendamaian itu terjadi, kalau saudara baca di dalam Imamat pasal 16 ya, bagaimana setahun sekali orang Israel mengadakan hari pendamaian, di mana imam besar mewakili bangsa Israel kepada Allah, mempersembahkan domba, ya darahnya kemudian dipercikkan. Dan syarat untuk mengadakan pendamaian itu harus lewat darah. Dan ini sudah diberikan petunjuk dari perjanjian lama. Itu semuanya menuju kepada Tuhan Yesus, gambaran atau tipologi untuk apa yang akan terjadi di masa depan, yaitu darah Yesus. Nah, hanya darah Yesus yang ditentukan. Berarti ditentukan itu berarti tidak ada jalan lain selain di dalam Tuhan Yesus. Kita coba baca di dalam Imamat 17 ayat yang ke-11. Ya, kita baca Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Imamat 17 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Iya, jadi jelas ya saudara, karena nyawa makhluk ada di dalam darah dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan darah. Tuhan Yesus sebelum ditangkap, dia mengadakan perjamuan makan dengan murid-muridnya. Dia katakan, minumlah cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian. Jadi ini menggenapi, di sini darah perjanjian. Jadi Tuhan Yesus menggenapi. Bahkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18 dia katakan bahwa aku sendiri yang menyerahkan nyawaku kepada Bapa. Jadi nyawa itu, darah itu adalah nyawa. Jadi Yesus sendiri menyerahkan nyawanya untuk manusia. Markus 10 ayat 45 bahwa Yesus katakan juga bahwa aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani dan menyerahkan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Jadi jelas saudara, jadi apa yang dikatakan dalam perjanjian lama ini digenapi sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali kepada Roma pasal 3 ayat yang ke-25, Bu. Roma pasal 3 ayat 25. Roma pasal 3 ayat 25, demikian firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, jadi saudara kita melihat dalam perjanjian lama saudara bagaimana orang-orang mempersembahkan korban darah domba itu hanya menutupi dosa, menutupi, tetapi darah Yesus itu menghapus dosa-dosa manusia. Dan saudara pada perjanjian lama itu benar-benar dosa manusia dalam masa kesabarannya itu dipending. Tetapi ketika ketika Tuhan Yesus disalib, semua dosa-dosa manusia, baik perjanjian lama, perjanjian baru, dan yang sekarang bahkan seluruh zaman, ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Wah, dahsyat banget.
Supaya apa saudara, ayat yang ke-26 Bu? Ayat 26 demikian firman Tuhan. Maksudnya ialah plannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Iya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Jadi Paulus menegaskan manusia dapat diperdamaikan oleh karena Kristus telah berkorban terlebih dahulu bagi kita. Alkitab mengatakan Allah itu adil dan benar adanya, sebab itu ia harus menghukum manusia yang berdosa. Ia mengasihi manusia dan tidak mau manusia binasa. Sebab itu Allah sendiri membuat jalan dengan menyerahkan anaknya yang tunggal yang telah ditentukannya dari semula untuk mati di atas kayu salib menjadi korban karena dosa manusia. Di atas kayu salib Allah menghukum dosa. Dengan murkanya yang menyala-nyala itu ditimpakan di atas anaknya Yesus Kristus ketika di atas kayu salib. Dan dengan jalan demikian menyatakan keadilannya dan kebenarannya hingga ia dapat membenarkan orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang mari kita melihat. Kita dibenarkan dan dijadikan benar. Wow, luar biasa. Kita dibenarkan dan dijadikan benar. Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya ini adalah orang-orang benar. Sekali lagi kata Paulus, bukan karena kebenaranku, tetapi karena kebenaran di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena imanlah kita dibenarkan. Kita melihat Abraham karena iman inilah memperhitungkan bahwa dia adalah orang yang benar, menjadi satu kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Bukan karena Taurat, bukan karena sunat, tetapi karena iman kepercayaannya kepada Elohim. Wah, luar biasa saudara. Nah, sekarang kita melihat bahwa kita ini bukan hanya dibenarkan, tapi dijadikan benar. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Satu Korintus 6 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, saudara lihat di sini, ini keadaan orang-orang Kristen pada waktu itu sebelum kenal Tuhan. Ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, dan pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Ini dia katakan kepada orang Korintus bahwa itu dulu kamu sebelum kamu mengenal Kristus. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Tidak menjadi soal bagaimana dosa kita masa lampau, saudara. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa kita, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Maka darah Yesus yang sudah mengalir di Kalvari itu menyucikan kita dan menguduskan kita dan membenarkan kita dalam nama Yesus Kristus oleh Roh Kudus di dalam roh Allah kita. Sekali lagi, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, disucikan, dikuduskan, dan kamu dibenarkan. Wow. Jadi kita bukan hanya dibenarkan, tapi dijadikan orang benar. Jadi diperhatikan di sini, kita telah disucikan dan dibenarkan. Jadi dijadikan kudus. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai sanctified, yaitu memisahkan kita. Kita dipisahkan dari dunia ini untuk Allah dengan tujuan yang Allah mau buat bagi kita. Jadi justified itu artinya bahwa kita dinyatakan diampuni secara komplit. Kita dinyatakan benar dan tak berdosa. Bukan karena kita memang tak berdosa, tetapi karena tebusan. Kita dinyatakan, diperhitungkan menjadi orang benar. Nah, kita harus tahu bahwa pembenaran ini hanya oleh karena iman semata di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali kepada Roma pasal 3, kita baca ayat 22 sampai 26. Roma pasal 3 ayat 22 sampai 26, demikian firman Tuhan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Wow, dahsyat ya. Dahsyat luar biasa. Kita lihat pembenaran Allah. Jadi Allah itulah yang membenarkan kita, saudara. Jadi kita telah dibenarkan dan dibebaskan dari belenggu dosa, dimerdekakan karena hanya lewat penebusan darah Yesus sendiri. Dan ini hanya kita terima dengan iman. Kita lihat sampai ke bawah, Bu, ayat 27-nya dari Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 27, demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Iya, jadi kita melihat di sini berdasarkan iman. Jadi kita hanya dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena Taurat. Jadi demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Kalau kita bisa diselamatkan karena perbuatan baik kita, ketika kita berhasil berbuat baik, kita bermegah karena kita telah melakukan perbuatan baik dan akhirnya menjadi self-righteousness. Kita menganggap diri kita lebih benar dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Tetapi tidak ada dasar. Kita diselamatkan karena iman, karena kasih karunia semata, bukan karena perbuatan kita, bukan usaha kita. Sehingga tidak ada dasar untuk kita bermegah. Berdasarkan apa? Perbuatan tidak. Tetapi hanya berdasarkan iman semata-mata. Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas, saudara, karena iman, hanya iman kepada Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kita baca Titus 3 ayat 4-7.
Titus 3 ayat 4 sampai 7. Titus 3 ayat 4 sampai 7 demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi kita hanya dibenarkan karena kasih karunia dan iman. Iman dan kasih karunia hanya itu saja. Semua itu karena rahmat Tuhan. Kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari belenggu dan hukuman dosa hanya satu. Karena iman dan karena kasih karunia-Nya. Ini luar biasa, kasih karunia Tuhan itu dahsyat luar biasa. Kasih karunia itulah Dia mau turun. Firman mau menjadi manusia, mau merendahkan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib. Itu semua karena kasih karunia yang begitu luar biasa. Dan oleh karena itu hanya satu kita bisa dapat dibenarkan, hanya iman saja kepada Dia. Iman mengambil tindakan, bertobat, meninggalkan dosa, dan beriman. Iman itu artinya bukan hanya sekedar percaya, tetapi artinya juga itu adalah kita percaya, bertobat, menerima Dia, meninggalkan dosa kita, dan percaya sungguh kepada Kristus, kepada Injil itu, yang adalah Kristus. Maka semua karya keselamatannya di atas kayu salib berlaku atas kita. Jadi saudara, kita diselamatkan atau kita dibenarkan karena iman. Nah, sekarang kita memiliki hidup yang damai sejahtera dengan Allah. Wow, dahsyat banget. Damai dengan Allah. Semua itu dimungkinkan karena Kristus yang menjadi pendamai buat kita. Sehingga kita berdamai dengan Allah. Mari kita baca Keluaran 25 ayat 21 dan 22. Keluaran 25 ayat 1 dan 22. Keluaran 25 ayat 21 sampai 22 demikian firman Tuhan. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disiapkan kepada orang Israel. Iya, luar biasa nih saudara, ditutup pendamaian. Di mana di atas tutup pendamaian itu atau mercy seat, tahta rahmat, tahta rahmat, disitulah dosa-dosa kita diselesaikan. Itu menggambarkan salib, saudara, bagaimana Kristus dengan rahmat yang luar biasa telah tersalib, darahnya tercurah buat kita semuanya. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini juga di dalam Imamat 16 ayat 14 dan 15. Imamat 16 ayat 14 dan 15, Bu, silakan. Imamat 16 ayat 14 sampai 15 demikian firman Tuhan. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu, ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali.
Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapusan dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu, seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Nah, inilah seremonial yang dilakukan setahun sekali oleh bangsa Israel untuk mengadakan hari pendamaian atau gafirat. Nah, gafirat atau pendamaian yang dilakukan itu, ya, kata yang dipakai kapar, to cover over, yaitu saudara ada tabut perjanjian, ada skrupnya di situ, ya, itu di tempat maha kudus. Ketika manusia, orang Israel berbuat dosa, Tuhan datang dari kemuliaannya melihat dosa, tapi kemudian imam besar menyembelih kambing atau lembu, pertama untuk penghapus dosanya sendiri, dan kemudian dosa orang Israel dipercikkan di atas tabut. Tabut itulah mercy seat, tutup pendamaian. Dan ketika Tuhan turun, Tuhan tidak lagi melihat bahwa dosa yang sudah dilanggar, karena di dalam situ ada hukum Taurat yang dilanggar. Tuhan melihat dosa, tetapi karena darah itu sudah dipercikkan di atas tabut itu, maka Tuhan melihat darah. Artinya darahlah yang menutupi dosa bangsa Israel, sehingga mereka berdamai dengan Allah. Nah, semuanya itu saudara menggambarkan tentang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Dan dialah pendamaian itu. Kita dibenarkan karena kita sudah didamaikan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kolose 1 ayat 20 dan 22. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Wow, dahsyat ya saudara ya. Mulai dari ayat 20, Bu. Coba kita baca sekali lagi deh, ini dahsyat banget. Coba sekali lagi Bu, baca 20 sampai 2. Kolose 1 ayat 20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang ia diperdamaikannya di dalam tubuh Kristus, tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Iya, dahsyat ya saudara. Jadi kita melihat di sini, dan oleh Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Jadi surga dan bumi menjadi satu, saudara. Kita boleh bersatu dengan surga. Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, memusuhinya dalam hati, pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, dan menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wah, dahsyat banget ya saudara. Ini benar-benar ya, benar-benar luar biasa. Coba baca Bu di dalam ayat 23-nya. Kolose 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini,
Paulus telah menjadi pelayannya. Ya, karena semua ini yang kita sudah dapat dibenarkan karena kita telah diperdamaikan, ditebus oleh Tuhan. Sebab itu mari kita bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak goyah, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayanmu. Jangan sampai kita tergoncang, tergeser dari pengharapan Injil. Tapi kita tetap berdiri teguh. Karena hanya di dalam Dia dan oleh Dia saja, saudara, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita bukan hanya dibenarkan, tetapi kita menjadi, atau dibenarkan, bukan hanya dibenarkan, tapi menjadi benar. Ya, luar biasa. Sehingga apa? Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, dan tidak bercacat di hadapannya. Kita dijadikan benar. Wah, luar biasa. Karena kebenarannya sendiri di dalam kita. Kita baca lagi di dalam Roma 3 ayat 22. Roma 3 ayat 22 demikian firman Tuhan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ya, bagi semua orang yang percaya tidak ada perbedaan. Semua ini ditawarkan untuk setiap orang, orang Yahudi, orang Yunani, orang Indonesia, Amerika, tidak ada perbedaan. Semuanya ditawarkan bagi semua orang yang percaya. Ya, dan kebenaran ini akan menjadi bagian kita, pembenaran ini akan menjadi bagian kita kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian kita melihat juga 1 Korintus 5 ayat 21. Sekali lagi, kita dibenarkan karena Dia yang membenarkan kita. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21, demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow, dahsyat ya saudara. Di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah mengenal dosa. Tetapi di salib Tuhan Yesus menjadi berdosa bukan karena dosanya. Tetapi dosa saudara dan dosa saya, dosa seluruh dunia dan seluruh zaman. Ditaruh di atas Tuhan Yesus. Sehingga kita yang berdosa, kita dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus. Wow, dahsyat. Jadi jelas kita dibenarkan. Dan 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30 demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, dahsyat ya saudara. Jadi kita berada di dalam Kristus Yesus oleh Allah yang telah menjadi hikmat bagi kita. Ia yang membenarkan kita. Ia yang menguduskan kita dan menebus kita. Kita baca Filipi pasal 3 ayat 8 dan 9. Filipi 3 ayat 8 sampai 9 demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, wow, luar biasa. Nah, kita mau ambil kesimpulan dari beberapa hal. Ya, yang pertama,
Orang yang telah dibenarkan tadi sudah dibahas. Ada tiga kita miliki: diampuni, hukuman dibatalkan, hubungan dipulihkan. Dan kita lihat lagi, bukan hanya kita merdeka dari hukuman, tetapi betul-betul kita ini benar-benar dibawa masuk menjadi satu, ya, di dalam persekutuan dengan Dia. Wah, dahsyat banget, saudara. Ya, kita di dalam Roma pasal yang 8 yang pertama, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kemudian kita lihat lagi ayat 33-nya, 33 dan 34. Roma 8 ayat 33 sampai 34, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow, luar biasa ya, saudara. Siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang dapat menghukum mereka? Tidak ada, saudara. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, Dia telah bangkit duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kalau di luar sana orang-orang bela Allah, tapi kita dibela Allah. Haleluya. Ya, amin. Ya, bukan kita yang membela Allah, tetapi Allah lah yang membela kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudara, kita sudah dibenarkan, dimateraikan. Tak seorang pun yang dapat menggugat kita. Wah, dahsyat banget. Jadi, kita memang sudah dimerdekakan dari penghukuman. Karena Kristus sendiri yang telah terhukum untuk kita, Dia membela kita. Dan tadi juga dikatakan kita dengan penuh keberanian bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bisa masuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Efesus 2 ayat 13 dan 18. Efesus 2 ayat 13 dan 18. Efesus 2 ayat 13 dan 18, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya. Jadi saudara, kita beroleh jalan masuk kepada siapa? Kepada Bapa. Ya, saudara. Ayat 13, Bu. Ayat 13. Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Amin. Efesus 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, dulu ya kita Efesus 3 ayat 12 itu, Bu ya. Iya, Bu. Coba di Efesus 2 ayat 13 ya. Nah, kita lihat juga di dalam Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19, demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Iya, kita penuh dengan keberanian masuk ke tempat
Kudus. Ayat 20, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dahsyat ya. Kita bisa datang kapan saja, 24 jam, 24 hours. We can come. We can enter in His presence. Ya, kita bisa masuk ke dalam hadiratnya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ya, masuk dengan apa lagi tuh? Hati tulus. Hati tulus. Menyembah yang Maha Kuasa. Wow, luar biasa ya. Kita bisa datang dengan keberanian, dan yang kemudian itu juga kita akan mendapatkan kuasa. Kita bisa menang atas kuasa kegelapan, kuasa maut ya, tidak lagi menguasai hidup kita. Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, kita diberi kuasa untuk mengalahkan kuasa dosa dan kita mengalahkan iblis ya. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Iya, dahsyat saudara. Dan yang terakhir kita melihat kita harus terus membina hubungan, fellowship kita, hidup melekat dengan Tuhan, dan terus berjalan di dalam kebenaran. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita sudah menjadi orang benar karena iman dan karena kasih karunia-Nya. Dan sekarang setelah kita sudah berada dalam posisi menjadi orang benar, hiduplah di dalam kebenaran yang terus menerus ya. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, dahsyat. Jadi saudara yang kekasih, setelah kita dibenarkan dan Tuhan mau supaya kita hidup dalam terang-Nya. Di dalam terang itu artinya hidup dalam kekudusan. Karena Dia membenarkan kita dan menguduskan kita, dan kita sudah menjadi orang kudus. Itu kata firman Tuhan. Kita sudah menjadi orang benar dan tetap tinggal di dalam Dia. Tetap tinggal dalam firman-Nya dan tetap tinggal di dalam Dia, dalam persekutuan dengan Dia. Ya, dan kemudian kalau kita tetap tinggal dalam terang, dalam persekutuannya, maka darah Yesus senantiasa menyucikan kita. Jadi darah Yesus itu tersedia untuk kita dan senantiasa menyucikan kita dari waktu ke waktu. Saudara, kalau kita hidup dalam terang, semuanya nampak. Kita membiarkan terang Tuhan menyinari kita. Kesalahan yang kecil sekalipun akan nampak.
Dan ketika ada nampak kita menyelesaikannya di dalam ayat yang ke-9 yang mengaku, maka ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dan terus menerus, saudara. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusannya, hidup di dalam firman, dan Tuhan senantiasa akan membentuk kita dari waktu ke waktu. Ini kebenaran firman Tuhan. Ini part 1, nanti kita akan sambung di dalam part 2 ya, di sesi yang kedua. Tuhan Yesus memberkati, dan minta Ibu Heni ada lagi ke rumah sakit ya. Oh, Ibu Aling saja berdoa ya, Ibu Aling berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Ya, baik Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak untuk firman yang telah ditaburkan pada kami pada malam ini. Dari hamba-Mu Ibu Suryani, mampukan kami untuk bisa memahami ya Tuhan, mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan mampukanlah firman itu menjadi rema, sehingga kami mampu melakukannya, memberitakannya, dan mengabarkannya kepada yang lain. Dan berkatilah juga untuk Ibu Suryani ya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya lebih dan lebih lagi, berkati keluarganya, sehingga Ibu Suryani dan keluarga selalu dalam pemeliharaan ya Bapa, dalam kasih karunia-Mu, rahmat dan anugerah. Terima kasih Tuhan, kelas ini sudah selesai pemaparan materinya, dan selanjutnya kami akan masuk pada sesi berikutnya, dan biarlah kiranya Tuhan juga yang memimpin sampai selesai. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Suryani atas pemaparan pengajaran firman pada malam hari ini. Kita akan membuka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti akan dipersilakan untuk resen terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu jadwal acara Sema Adonai ke depan. Ya, baik, terima kasih Ibu Christine. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Dimulai dengan besok Kamis 11 April 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pelajaran firman. Dan kali ini kita belajar tentang materi konseling ya Bapak Ibu. Dan temanya ini adalah keuangan, sudah masuk part yang ketiga. Jadi part 1 dan 2 sudah di 1 dan 2 minggu yang lalu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat 12 April 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita belajar tentang materi teologia proper, dan sudah masuk sesi yang ke-11 ya Bapak Ibu. Dan ini adalah part yang kedua, tentang keesaan dan kejamakan Allah. Jadi part pertamanya sudah di minggu yang lalu ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita belajar tentang materi sejarah penebusan, buku seri kelima. Dan ini adalah sesi kelima ya Bapak Ibu dari buku seri kelima ini. Dan temanya adalah tujuan pemulangan dari Babel. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami, yaitu Pak Pendeta dan Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-share di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman,
tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang hanya ada di channel Cahaya Firman, yang tidak di-share di channel yang lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, channel Cahaya Firman, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan sekaligus juga Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Demikianlah pengumuman Sema Adonai ke depannya. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab buat teman-teman yang bisa open mic. Kami persilahkan, namun terlebih dahulu untuk reset. Di sini Bu Suryani ada pertanyaan dari Pak Edi. Pak Edi bertanya, dalam 1 Korintus 6 ayat 20 telah dibeli, 1 Korintus 6 ayat 20 telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maknanya, apakah dibayar kepada Allah Bapa atau Allah Tritunggal atau bagaimana? Iya, jadi Yesus ketika dia menjadi manusia, dia mewakili kita, ya, mewakili kita sebagai manusia. Jadi kita harus tahu bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu kita harus bayar kepada Tuhan. Dosa itu boleh digambarkan, bukan boleh, dan Tuhan Yesus menggambarkan seperti hutang. Ingat orang yang berhutang ya kepada Tuhan, tapi dia nggak bisa bayar, tetapi kemudian dibebaskan. Ya, jadi dosa itu sama dengan hutang. Jadi setiap pelanggaran yang kita harus kita lakukan, kita berhutang kepada Allah dan kita harus bayar. Dengan apa kita harus bayar? Nggak akan mungkin. Ya, kita keadilan, kita melakukan ketidakadilan, kita harus bayar dengan keadilan. Apakah kita bisa berbuat itu? Nggak bisa. Tidak ada satupun yang bisa. Nah, sebab itulah Tuhan Yesus, dia selaku manusia yang 100% mati di atas kayu salib, itu adalah manusia yang 100% manusia. Jadi manusia, dia mewakili kita sebagai manusia membayar kepada Allah. Itu dia. Jadi membayar kepada Bapa. Sehingga ketika dia bayar kepada Bapa dan kemudian itu lunas dibayar. Jadi ingat bahwa Yesus ketika jadi manusia, dia betul-betul menjadi manusia dan mewakili kita semuanya. Sebab itulah di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, dia yang tidak mengenal dosa dijadikannya berdosa supaya kita yang berdosa ini dibenarkan oleh Allah. Jadi dialah yang mewakili kita, dialah representatif kita kepada Bapa. Ya. Pengentara ya, seperti imam besar Harun melakukan pendamaian itu bagi umat Israel. Ya, itu saja jawaban saya. Jadi bukan bayar kepada iblis ya. Ya. Berarti kita membayarnya kepada Allah Bapa ya. Iya, jadi Yesus yang membayarnya. Seharusnya kita harus bayar, tapi kita tidak bisa, tidak mungkin, iya kan? Dosa-dosa kita telah dibayar oleh Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Ya, jadi bukan dosa-dosa kita yang dibayar ya. Ya. Oh, kita yang dibayar, oke. Silakan Pak Edi, sudah dibuka mute-nya. Bagaimana Pak Edi? Iya, jelas. Terima kasih pencerahannya, Tuhan berkati. Iya, oke. Terima kasih Pak Edi. Lalu Bu, tadi ada Ibu bilang 3 hal yang dibenarkan oleh Allah. Yang pertama itu kita dibenarkan oleh iman, lalu
lalu dibatalkan hukuman kita. Berarti sama seperti pertanyaan Pak Hedi tadi, setelah dibayar, Iya. berarti kita sudah terbebas dari hukuman. Seperti itu ya, Yes. Bu ya? Sama seperti seorang hakim membebaskan seseorang karena tebusan. Ya kayak gitu. Jadi pembenaran ini Allah bertindak sebagai hakim yang membebaskan terdakwa oleh karena ada bayaran tebusan. Ya. Oke. Lalu ya bagaimana Bu tentang pendapat yang sekarang sedang beredar itu bahwa dimanapun kita itu pasti bisa diselamatkan tanpa harus melalui Yesus yang sekarang sedang viral itu. Ya nggak bisa, karena Alkitab katakan oleh dia dan oleh darahnya saja kita dapat diselamatkan. Oke. Berarti apa yang Ya, itu adalah salah ya Bu ya? Ya, itu Alkitab yang mengatakannya. Okay. Ya harus terima Yesus. Ya, dia mati untuk semua orang. Memang dia mati untuk semua orang. Ya, tetapi bagi mereka yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Dikaruniakannya anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Percaya itu berarti bukan ada hanya pengkhususan ya Bu. Ya, tapi benar-benar menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar-benar dikhususkan bagi kita yang percaya. Ya, semua betul. orang namun yang percaya. Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Ya, sebentar Bu. Yohanes 3 ayat 16 18. Yohanes Yohanes 3 ayat berapa Bu? 16 dan 18. Ya, 16 dan 18. Yohanes 3 ayat 16 dan 18, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jelas ya, Bu ya? Ya. Ayat 18 tadi coba Bu itu lagi Bu. Yohanes 3 ayat 16 dan 18, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya, jadi jelas. Jadi barang siapa tidak percaya, dia sudah berada di mana? Hukuman. Di bawah hukuman. Di bawah hukuman. Sebab percaya dalam nama Allah. Ini perkataan Tuhan itu sendiri loh, saudara. Ini jelas ya. Jadi yang percaya barang siapa berarti every person who believe in Jesus akan diselamatkan. But kalau tidak, dia setelah berada di bawah penghukuman karena dia tidak percaya kepada anak Allah. Ada orang bilang, kok nggak adil ya? Loh, kok nggak adil? Adil banget, ya. Dia sudah menebus kita semua. Kita hanya tinggal terima kok. Kita tinggal percaya, ya.
Sama sekali bukan apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Ya. Benar. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Jika sudah ada tidak ada lagi pertanyaan, kami minta kepada Ibu untuk satu closing statement-nya dan nanti ditutup dengan doa berkatnya. Iya, jadi sekali lagi posisi saudara, status saudara, identitas saudara adalah orang benar. Haleluya. Kita menjadi orang benar bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kebenaran Tuhan yang diberikan kepada kita. Sebab itu mari tetap tinggal dalam kebenaran. Kita terimanya karena kemurahan Allah, tapi ingat itu bukan murahan. Ya, itu bukan murah, itu mahal banget. Oleh sebab itu firman Tuhan, jangan permainkan Tuhan. Ya, tetapi sungguh-sungguh kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai Tuhan panggil kita. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa dalam Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara lewat Roh Kudus-Nya mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suryani buat pengajaran firman pada malam hari ini. Cepat pulih kembali ya Bu. Terima kasih buat teman-teman yang juga dapat bergabung di Zoom Sema Adonai dan juga dapat menonton di live streaming Cahaya Firman. Kami mengundang teman-teman untuk terus datang mengikuti pengajaran firman dari hari Senin sampai hari Sabtu dan juga ada ibadah online pada hari Minggu. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom, shalom, Ya, shalom. God bless ya. Oke. Maaf saya permisi dulu ya.